Alas kaki paling banyak 2 pasang per orang. Batas harganya itu ya cuman 500 USD. Harus lebih hati-hati lagi pas balik ke Indonesia buat bawa barang-barang ya. What's up guys, back with me again. Udah di sini. Kali ini aku punya kabar yang tidak enak ya, yang kurang enak. Jadi buat kalian yang memang udah ngikutin mungkin dari kemarin lihat berita atau lihat Twitter, jadi Bea Cukai Indonesia punya peraturan baru buat barang impor atau yang masuk ke Indonesia. Dan aku udah lihat, aku udah ngikutin banget beritanya dan cukup sangat terbatas ya. Apalagi buat kita yang penyuka sepatu, ini sangat dibatasi ya. Oke, kita baca dulu sedikit ya. Pokok pengaturan Permendak 36 tahun 2023. Dan aku lihat ini tuh udah berjalan dari 10 Maret kemarin. Oke, ini aku lihat dari Twitternya Bea Cukai. Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tidak ada batasan nilai 17. Barang tekstil udah jadi lainnya paling banyak 5 potong per orang. Terus telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet paling banyak 2 unit per orang dalam 1 tahun. Dan ya aku punya HP 3, terus ada iPad juga. Terus tas paling banyak 2 orang. Paling banyak 2 buah per orang. Mainan paling banyak jumlahnya $1.500 per orang. Elektronik paling banyak 5 unit dengan nilai paling banyak 1.500 per orang. Alas kaki, ini dia yang aku highlight ya. Alas kaki paling banyak 2 pasang per orang. Oke, mungkin buat kalian banyak yang menganggap ini ya udah aja hal biasa, cuman mungkin buat orang-orang seperti aku, mungkin kalian di sini yang menonton adalah para sneakerhead, aku cukup pusing membacanya ya, gitu. Jadi katanya ini 2 alas kaki per orang, jadi mungkin termasuk juga sendal, boots, sepatu, heels, pantofel, apapun itu pokoknya alas kaki. Dan ada batas harganya guys. Batas harganya itu ya cuman 500 USD. Jadi meskipun kita bawa cuma 2 pasang sepatu dari luar, tapi kalau lebih dari $500, selisihnya itu, lebihnya itu bakal kena pajak. Kita harus bayar pajak. Nah, kemarin itu sempet rancu. Jadi kalau orang-orang pada bilang, kalau bisa bawa dari Indonesia, gimana nanti waktu pulang? Nah, setelah aku cek-cek ini, yang dimaksudkan adalah sepatu yang beli dari luar. Jadi bukan sepatu yang dari Indonesia kita udah pakai. Nah, terus gimana cara mereka tahu ini sepatu dari Indonesia? Misalnya gitu. Gimana cara bedainnya dari Indonesia dan luar? Pastinya kalau dari luar baru gitu ya, ada tag-nya, kelihatan baru. Dan juga katanya kalau mau aman, dari Indonesia kita bisa isi form dulu sebelum berangkat. Jadi Bea Cukai tahu apa aja barang yang kita bawa dari Indonesia. Nih, kamu dapat memberitahukan apa yang kamu bawa pada formulir BC 3.4 yang bisa diisi sebelum keberangkatan melalui, ini ada linknya, aku bakal kasih di bawah ya, siapa tahu kalian ada yang perlu. Kalau barang yang dibawa dari Indonesia gimana? Dibatasi juga. Untuk barang-barang yang dibawa dari Indonesia ke luar negeri, dibawa kembali ke Indonesia, statusnya bukan barang impor, sehingga tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor. Jadi tenang ya buat kita misalnya bawa sepatu banyak ke luar negeri, karena jujur aja aku juga biasanya bawa lebih dari 2 gitu ya. Contoh misalnya liburan panjang 2 minggu 3 minggu di luar negeri, apalagi di negara winter misalnya, aku bisa bawa sepatu lebih dari 2, sepatu biasa, alas kaki misalnya sendal, boots winter itu untuk waktu 2-3 minggu aku bisa lebih dari 2, karena untuk orang yang kayak aku, yang aku sneakerhead, sneaker kolektor, dan aku main sosmed dan foto, itu sepatu itu buat aku bukan sekedar untuk alas kaki, tapi untuk OOTD juga gitu, dimana aku ganti-ganti sepatu. Dan aku biasa di luar negeri itu hampir setiap kali ke luar negeri yang mungkin negaranya beda banget sama Indonesia gitu ya, jadi maksudnya bukan kayak Malaysia, Singapura, jauh gitu, hampir setiap kali aku pasti pulang bawa sepatu baru dari sana. Kenapa? Karena di negara-negara mereka itu sepatunya beda sama di Indonesia, dimana aku senang sepatu yang anti mainstream. Jadi maksudnya aku di luar negeri nggak bakal beli ya Air Force lagi gitu, bukan. Jadi aku bakal beli sepatu-sepatu yang langka gitu di luar negeri. Dan di luar negeri itu cenderung sepatunya lebih murah daripada kalau udah masuk di Indonesia. Jadi aku biasa suka beli sepatu di luar negeri. Nah, cuman yang dibatasi sekarang cuma 2 alas kaki. Jadi
termasuk juga sendal. Dan kalian harus hati-hati, selain 2 pasang doang yang boleh kalian bawa dari luar negeri, harganya maksimal $500. Jadi bisa 250 atau 250 atau gimana kalian atur-atur, karena kalau lebih dari itu selisihnya bakal kena pajak. Jadi udah pasti kalau kalian beli sepatu apa, misalnya kalian beli sepatu luxury, beli sepatu Balenciaga di luar negeri yang udah jelas di atas $500, kalian bakal kena pajak gitu. Jadi kalian harus hati-hati aja. Dan sekarang buat kita para penyuka sneakers, penyuka tas, penyuka fashion item ini dari luar negeri ke sini, kita harus lebih mikir ya buat belanjanya gimana, bawa pulangnya. Karena di sini peraturannya jadi begini, geng. Sekarang ini tuh lagi rame banget sih soalnya masalah impor. Kemarin aja ada Bea Cukai itu baru musnahin roti kue after you 1 ton ya, aku lihat dari Bangkok. Wah, parah banget. Dan sekarang peraturannya seperti ini. Dan banyak juga yang nanya ya, kalau orang luar negeri masuk ke Indonesia gimana? Turis misalnya, atau orang Indonesia yang udah lama tinggal di luar negeri mau balik ke Indonesia, pastinya sepatunya lebih dari 2 nih. Misalnya dia punya sepatu di luar negeri banyak nih misalnya, tapi sepatu dia semua udah dipakai, sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri, terus misalnya mau for good nggak bakal balik lagi ke luar negeri, balik ke Indonesia dibawa semua dong barangnya. Misalnya sepatunya 5, gimana? Ini sebenarnya masih rancu ya, cuman kayaknya ini tuh banyak yang balas-balasan gitu di Twitter. Katanya sih akan diberikan pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk tergantung jenis barang yang dibawa. Mungkin bakal dicek kali ya, mungkin kelihatan kalau udah barang lama gitu kan bukan barang baru ya, maksudnya barang udah dipakai. Cuma ini masih rancu juga ya. Cuma ya semoga aja bener seperti itu. Jadi dianggap memang barang lama, dan semoga aja nggak dimaksimalin $500, karena nggak lucu ya guys kalau misalnya barang sendiri buat udah pemakaian sendiri bertahun-tahun misalnya dibawa ke Indonesia buat dipakai di Indonesia, bukan buat dijual, bukan buat apa, tapi kena pajak sendiri gitu. Itu nggak lucu banget. Dan yang lebih nggak lucu lagi adalah kalau turis ya, ini banyak yang nanya juga, kalau turis kesini emang bakal kena juga pakai sepatu sendiri? Itu kan masuknya barang dari luar masuk ke Indonesia. Katanya sih ada yang bilang ya kalau misalnya dia balik lagi ke sana ya bakal dikenain bebas bea ya. Cuman ya semoga aja seperti itu ya, karena nggak lucu ya kalau turis mau liburan ke sini kena pajak gitu ya gara-gara barang-barangnya. Jadi harapannya semoga untuk peraturan-peraturan di sini tuh bisa lebih bijak ya untuk semua pihak. So, jadi begitu guys, buat kalian, kita semua yang keluar negeri harus lebih hati-hati lagi pas balik ke Indonesia buat bawa barang-barang ya. Selain sepatu ya, ada juga yang lain. Tadi aku bilang itu tas, HP, elektronik, mainan, barang tekstil. Terus ini ada juga yang lain-lain seperti produk hewan, sepeda, beras jagung, mutiara, obat, dan lain-lain. Kalian bisa cek aja peraturannya di Bea Cukainya. Aku bakal kasih linknya di bawah ya. Link buat kalian cek sendiri dengan detail semuanya. So, buat kalian yang sekarang lagi di luar negeri mau balik, atau buat kalian yang mau berangkat, kalian harus pikir-pikir. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Buat kalian yang punya info lebih lengkap lagi tentang peraturan ini, boleh komen di bawah biar kita semua yang nonton sama-sama tahu pasti detailnya seperti apa. Karena ini di Twitter, di sosmed semua segala macem itu memang masih seliuran, ini masih belum ada yang pasti banget. Masih bingung juga kita tuh mesti gimana gitu, peraturan yang pasti itu seperti apa. Jadi segitu dulu. Boleh banget, ditunggu banget. Kalau kalian ada yang tahu pasti boleh komen di bawah ya. Atau kalian ada yang pengalaman pulang ke Indonesia kemarin-kemarin, kalian kayak gimana sih waktu di airport. Thank you buat yang nonton. Jangan lupa like dan share dan subscribe channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.